Nggak ada istilah mantan ibu, kecuali ayah. No, ibu aku yang mencari nafkah. Open your eyes. Open your Anak bebek bukan bebek. Oh, bisa kok. Ada ini bisa. Perjalanan yang menyakitkan. Kira-kira mana yang benar-benar Ini. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I'm sorry for what I have put you through. Still have you on my mind, my mind. My focus been drifting away from you. Just wasn't our time, our time. You can say what you want, but I know you heard it. Nggak tahu. Gua kan udah nggak tahu juga bisa diapain. Gua tanya lah ke ChatGPT. ChatGPT pun goyang kepala katanya. Mana bisa diobatin lagi? Ini habis ditutup jadi apa? Muka merasa bersalah. Mau nggak muka lu bikin jadi panther mau nggak? Hah? Panther. Panther. Lu kayak gini nih panther nih. Setengah gitu. Hitam. Anjir. Ada bulu-bulu. Hah? Lu kepengennya kayak apa? Ya ngalor deh, kok kayak bunga-bunga aja deh. Kenapa? Di muka begitu jadi harus enak dilihat. Kena hidung nggak apa-apa. Dikit. Hidung. Jadi nggak pas di sini gitu. Muka. Plastik dulu deh. Ada laser tuh laser. Ular ya, ular. Pas. Ini aja bekas ular. Oh ular. Ini nih yang bekas ular. Masa ular lagi. Apa ya? Hitam putih ada warna boleh dikit. Yang penting jangan terlalu black banget sih. Bunga ini atau mau yang lain? Itu aja deh. Hah? Itu aja. Bunyi aja. Bukan pusing apa loh. Beban di hati gua. Ini benar sih. Lu bayangin itu seorang cewek tato muka anjing. Itu habis tato ini ke depannya gimana nasibnya? Gak enak di hati tuh kak. Aku tuduh lah. Ingin jadi Hansaplas aja kalau gitu lah. Gak ribet. Cuman gitu doang. Pusing boleh muka. Aduh, gimana bisa tutup kan nih? Gimana itu ya? Kok otak gua hari ini begitu? Oh ya? Masa sampai sini? Kok rasanya jauh banget? Ya kan? Oke lah kalau ke bagian sini. Ini ke sini.
Ini lu kelihatan gambar apa nggak? Bulan. Bulan kan mama. Lotus. Gimana? Iya gitu. Hah? Pulang lalu. Pulang nih. Ya. Lagu nih gua nih. Hah? Cover nggak kok gitu? Gua ragu. Ya atau aja ragu ya? Gua gak ragu. Gua jujur kasih tau gua gak ragu. Tapi ke cover nggak gitu dong om? Hah? Tapi ke cover nggak? Ya paling penyakit lama hilang. Datangnya penyakit baru. Beneran ya? Hah? Grogi gua anjing. Terus nih, Bisa. besok-besok mau masih gua tatoin juga. Yakin tuh? Yakin gitu? Hah? Yakin. Udah lah, mau ngapain lagi? Selesai. Serius? Mau apa lagi? Kirain belum selesai. Ya, tagihan. Mana lagi yang ditato? Jidat. Ketiaknya ada bunga. Kirain belum selesai. Gila lu, aduh asli. Kok nggak nangis ya? Air matanya dari semalam udah habis. Padahal cantik tuh. Cantik dari Hongkong gitu. Dari Purwokerto. Kalau nggak ada yang ngaku lu orang sana lu. Emang iya? Inilah namanya hidup. Setiap orang punya hidupnya masing-masing. Jangan ngusik hidup orang, karena mungkin dia lebih nyaman pakai aksesoris begini. Emang setiap orang punya kesukaan yang beda-beda. Ada yang suka pakai jam tangan mahal, ada yang suka pakai mobil mewah. Tapi lu ketika pakai jam tangan mahal,
duduk di dalam mobil, nggak ada yang ngeliatin. Oh, yang kayak begini nih, jalan kemana orang lihat sampai kemana. Oh, orang gila dari mana? Nggak bisa pinjol katanya. Bisa pinjol nggak? Enggak lah, anti pinjol. Orang cash semua cuy. Ya lu kalau vermu kayak begitu gimana? Ini sama tato beda lagi. Iya. Ini update lagi loh. Paling ganti ini sih dia dari HP. You need to speak English. Lebih mahal jatuhnya. Saya mau ngapak. Ngapak dari gua. Kenapa semua nanyanya nyesel ya? Nyesel, nggak tahu. Masing-masing nyesel. Paling nyesel itu mungkin bukan tato ya. Cuman dilahirkan di keluarga yang salah gitu ya. Enggak sih, Kalau enggak, apa yang mau disesali lagi? nggak ada yang perlu disesalin. Nah, itu lah itu. I'm happy. Oh. Kete lu wangi mawar. Katanya putih lah, bukan karena hitam di tatonya. Tuh cewek aslinya cantik. Iya. Cantik, cuman nggak tahu nih gara-gara apa jadi begini nih bentuknya. Lu lihat. Aduh. Bingung gua juga. Gimana ya? Gimana ya orang tuanya ya? Gimana ya lakinya ya? Gimana ya anak-anaknya ya? Apalagi nanti cucunya gimana ya? Oh ini kayak TP ya? Apa namanya? Agamamu. Apa sih? Yang ini maraton. Jadi kayak urusan lu, urusanku. Nggak usah peduliin orang lain. Tapi lu cari makan dari mereka. Iya. Ada gimana? Tapi kan yang julid nggak ngasih makan. Ya nggak bisa ngomong begitu. Lu aja gua sawer lu. Enggak, kalau yang nyawer nggak julid. Oh. Aku bisa bedain yang nyawer sama yang enggak. Yang julid cuma ngomong doang. Tuh, kalian gimana sih? Kecuali nyawer pakai duit nggak masalah. Ngejulit doang tanpa ngasih, ya julitin balik. Anjay. Reviewnya oke banget dong, sesuai apa yang diinginkan. Meskipun harus menunggu berapa jam untuk menghasilkan desain ini. Dan utamanya bikin Ko Hendrik pusing. Kalau konsep belum sih, aku lebih pasrahin Ko Hendrik dan bikin Ko Hendrik pusing. Pertama tuh ada tulisan Bumantara. Terus dimasalahin. Karena aku pengen punya anak dan pengen dinamain itu. Kenapa anak bebek? Salah satunya aku nggak menyalahkan tukang tatonya ya. Jadi aku kan kalau nato pengen punya masukan loh. Kayak Ko Hendrik aja nih. Oh, aku pengen tato Ko Hendrik sendiri yang pusing gitu. Aku pengen dikasih saran aja, nanti kalau misalkan cocok aku gas, kalau enggak ya udah gitu. Cuma kemarin pilihannya satu doang. Kalaupun ada, dia aku nggak cocok. Ya karena ini sih ada kayak trauma masalah tato. Makanya ya udah pasrah, yang penting jadi tato gambar. Kemarin kan benar-benar ngeblok warna hitam. Memuaskan, sesuai apa yang dimau dan gambarnya sesuai yang kayak nggak orang bilang itu tato atau stiker. Jadi kan kemarin tuh diperdebatkan itu tato atau stiker sih. Jadi aku capek ngejawabnya. Kalau masih ditanya stiker, kebangetan sih kayaknya. Udah sejelas ini.
Kalau ya nggak yakin, aku yakinin. Aku kasih bukti. Aku udah capek ditanya-tanya itu stiker apa bukan. Bukan. Bukan cover sih, tapi kayak di liver tegas kayaknya. Ini apa nama, kubu-kubu. Terus bagian kayak elemen langit. Terus kayaknya juga udah itu doang sih kayaknya, tinggal itu doang. Tuh, kalau diperbaikin muka ada. Belum selesai kan. Pengen sini nih. Kayak tulisan puitis tentang ibu. Selebihnya fokus ke badan dulu. Tapi pasangan aku yang sekarang mikirnya itu nama untuk anak aku dengan yang masa lalu gitu. Masa lalu mantan suami. Canda. Kalau anak belum menikah lagi. Beda prinsip. Terus ada hal yang nggak perlu diceritain sih, kayak intinya apa ya? Mungkin kekerasan dalam rumah tangga, terus ada problem yang nggak bisa berhenti satu kali gitu, berkali-kali. Aku dong, saya menjandakan diri saya sendiri. Oh, baru kemarin 2025. Enggak dong, masa nyelesain benalu nyesel. Happy banget. Kalau dulu tuh terlalu banyak kekang dan terlalu banyak apa ya, menuntut. Karakternya keras kepala, selalu pengen dimengerti, segala hal yang enggak, misalkan gini, aku nggak suka tapi dilakuin, aku marahnya tuh besar banget. Karakternya lebih ke keras kepala aja sih. Egonya tinggi. Oh, berkali-kali. Semua hal udah dilakuin sih. Salah satu gantung diri tapi nggak mati-mati. Ada sampai mata ini merah, lebam. Di kos belum lama ini kok. Pas Idul Adha. Pikirannya apa sih ya? Kayak udah capek aja sih sama diri sendiri. Masih. Cuma ya nggak senekat kemarin gitu. Oh enggak, kalau mau makan tuh diri sendiri, nggak ada orang lain. Aku lost kontak sama orang tua. Iya, aku lebih menghindar dari orang tua. Kalau dari mami, berapa tahun dia? Ada kayaknya 7, 8, 9 deh, 9 tahunan kayaknya kalau nggak salah. Oh tahu. Tapi dari pihak ayah, ibu aku pergi. Udah divorce dari aku kelas 2 SMP. Tapi sudah berdamai, aman. Ya udah berdamai dengan keadaan orang tua. Terus mungkin cuma nggak bisa berdamai dengan diri sendiri. Mungkin apa ya? Pengen ngerasain kehidupan yang dulu, ada orang tua. Tahan hidup lagi cuma satu sih, masih ada adik. Mungkin amit-amit nih kalau adik aku kenapa-napa meninggal dulu, itu baru aku selesai. Tapi kalau misalkan akunya masih ada, adik aku udah bisa mandiri sendiri gitu, mungkin bisa dipertimbangkan. Aku aslinya anak kedua, tapi aku punya abang yang udah meninggal dalam kandungan. Jadi dianggap anak pertama, tapi aslinya anak kedua. Sekarang sama mbah aku. Aku nggak ngebolehin juga. Benar. Sekolah. Dia udah nggak. Udah umur 18. Tapi gitu, masih udah gede, masih aku manjain gitu. Kayak belum rela dia kerja. Mungkin saudara masih ada, tapi yang prioritas tuh adik satu. Dulu sebelum broken home, segala hal diturutin. Dari minta apapun nggak pernah ditolak sama ibu. Jadi cuma masalah broken home kenapa dilupain? Nggak ada istilah mantan ibu.
kecuali ayah. No, ibu aku yang mencari nafkah. Istilahnya gimana ya? Ayahku ada nih, tapi dia nggak ada peran penting selama di umur berapa berarti ya? Di umur 14. Dia ada, tapi dia nggak ada peran. Ya setidaknya tanya kabar. Itu yang paling benci sih. Kalau ibu aku dari kecil kayak minta apa-apa nggak pernah yang dipikir ulang, selalu minta. Kayak orang lain minta apa, pasti kan dipikir-pikir dulu, zaman dulu kan. Kalau aku nggak. Makanya itu yang bikin aku selalu ingat tentang ibu. Kalau benci, ya tidak pernah menanyakan kabar sampai saat ini. Cuma kalau misalkan chat nih ya, dia ada butuhnya doang. Aku udah pernah mengutarakan apapun itu. Pernah mungkin dianggap durhaka ya. Segala jenis omongan kasar udah aku utarain semuanya. Cuma pengen berubah, jangan apa-apa nggak ngeberduliin. Ya intinya nggak ngeberduliin aku nggak apa-apa, tapi ngeberduliin adik aku gitu. Intinya pernah sih ada omongan yang nyakitin gitu. Sampai saat ini cuma pengen berubah, jangan apa-apa tanya kabar pas lagi butuh duit doang. Berubah sikapnya, berubah dalam hal bicaranya, dan berubah hal yang mengadu domba. Pernah sama orang tuanya, kakek aku sendiri. Jangan gini jadi melau. Tadi kan udah ayah. Kalau ada ibu sekarang di hadapan kamu, apa yang pengen kamu omongin ke ibu kamu? Pulang. Aku kenapa bilang pulang doang? Selama dia pergi, aku udah ngusahain cara apapun biar berkomunikasi. Tapi giliran aku ada nomornya, aku diblokir, dia ganti nomor, setelahnya nggak ada kabar sampai saat ini. Misalkan nggak ada uang buat balik, aku ada. Pulang, udah gitu doang. Dalam kondisi apapun, cuma pengen pulang. Kayak gimana pun aku juga pengen ibu aku ada. Ada aku sih ya. Mungkin dalam penampilan, dalam bersosial media aku malu-malu ini kayak orang nggak bener. Tapi diketahui aku kayak gini juga nyari duit biar hidup kamu nggak ngerasain sesusah aku dulu, biar kamu bisa beli ini itu, dan kehidupan kamu nggak sesusah apa yang aku jalanin dulu. Aku kalau tentang adik aku pengen nangis. Enggak, aku nggak mau adik aku seperti aku. Kamu jadi laki-laki hebat, laki-laki yang sukses, jangan berbuat yang aneh-aneh. Intinya kamu harus jadi laki-laki yang tanggung jawab. Aku nggak mau kehidupan kamu sebrengsek gini. Meskipun aku kayak gini, kamu jangan ambil positifnya aja. Meskipun positifnya sedikit, tapi ada kok. Aku nggak mau kamu kejerumus yang hal-hal yang nggak baik. Dah. Ih kakak, jadi tahu kan kelemahannya. Thank you ya. Oke. Thank you banget sudah berbagi cerita tentang kehidupan kamu. Sama-sama. Puas dengan hasil tatonya? Puas banget. Nilai 1 sampai 10 berapa? 10, meskipun Ko Hendrik marah-marah karena kepusingannya ya. Tapi puas banget ya. Baru sekali kan, berapa kali bikin Ko Hendrik pusing. Mungkin next time bikin pusing lagi.
channel YouTube Bapakku ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya. Oke, selamat menonton. Open your eyes. Open your